Shalom jemaat yang terkasih, sungguh kita mengucap syukur kita boleh beribadah bersama-sama di minggu hari ini. Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang mengikuti melalui streaming, mari kita mau saksikan video klip pelayanan Gereja Reformasi Indonesia bersama mitranya Mika dan Pama. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, tundukkan kepala, bersaat teduh secara pribadi, persiapkan diri kita untuk datang menghadap Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian dalam ibadah minggu ini. Dan Roh Kudus menolong kita untuk mengerti dan bertumbuh.
Salam bagimu sekalian yang dikasihinya. Amin. Ini kami Tuhan, datang kepada Engkau. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Karena hanya Engkaulah yang layak. Hanya Engkau Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang Tuhan. Bapakku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan ku nyanyi. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku. Dengan lebih sungguh lagi, Bapakku datang padamu Tuhan. Bapakku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku
nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu ku nyanyi. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan untuk 1 minggu yang telah berlalu. Engkau telah memimpin kehidupan kami, segala aktivitas yang telah kami lakukan, Engkau menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Dan hari ini Tuhan kami ada di tempat ini, jemaat Tuhan yang hadir di sini maupun di rumah dan dimanapun berada yang mengikuti ibadah ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya biarlah Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menyertai ibadah kami. Biarlah kami tidak hanya sekedar memuji Tuhan, tidak hanya sekedar mendengarkan firman-Mu, tapi jauh dari itu Tuhan kami mau melakukan apa yang Engkau katakan, firman itu biarlah menjadi kehidupan kami yang kami lakukan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan ini. Apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, biarlah kami dapat lakukan dengan penuh tanggung jawab dan melakukannya dengan penuh sukacita untuk puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ketika kita diperhadapkan dengan orang yang telah menyakiti hati kita, mudahkah bagi kita untuk memaafkan? Maaf, sebuah kata sederhana namun sulit untuk kita berikan. Sungguh sulit untuk mengampuni, apalagi jika kesalahan yang telah dilakukan sungguh menyakiti hati kita. Dan bekas luka itu masih terasa sampai sekarang. Sangat sedih rasanya jika kita disakiti oleh orang yang kita cintai, dikhianati oleh orang yang kita percayai. Namun pada saat ini, mari kita datang kepada Tuhan, meminta ampun kepadanya, jikalau kita belum bisa mengampuni orang yang telah menyakiti hati kita. Pujian ini sebagai doa kita. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi,
Mari jemaat Tuhan, tundukkan kepala, berdoa secara pribadi. Inilah kami Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati kami, isi hati kami. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami belum bisa untuk mengampuni, seperti Tuhan telah mengampuni kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Inilah berita pengampunan dan berita anugerah untuk kita. Sungguh Allah sumber kasih itu yang telah mengampuni kita. Ku bersyukur Tuhan. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada mengasihi, mengasihi, tiada mengasihi, tiada pemberi. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu yang telah mengampuni kami. Kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Shalom. Mari lambaikan tangan kepada kanan kiri saudara. Ya, kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Karena Tuhanlah yang patut kita sembah, kita puji. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Jemaat Tuhan, dengan tetap berdiri kita mau memuji Tuhan karena kasih-Nya sungguh baik.
bagi saya dan bagi saudara sungguh amat baik Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Mari jemaat Tuhan bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Dialah Tuhan yang telah mati bagi kita dan bangkit bagi kita semua. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah bernamaku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia. He is so good to you, He is so good to me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you, He's so good to me. He's so good to you and me. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Menderita untuk kemajuan Injil yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Hans. Mari siapkan hati kita. Karena sungguh kita memerlukan firman-Nya lebih dari nafas kita. Peganglah tangan kami Tuhan, agar kami dapat berjalan bersama-Mu seumur hidupku. Bapa, pegang tanganku, aku rindu
Pegang tanganku Tuhan, pegang tanganku, aku rindu. Aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan firman-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan firman-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku, lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan firman-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan firman-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku Tuhan, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Ya Bapa yang kami kenal dan sembah di dalam Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Pada hari ini Tuhan memberkati dan Tuhan akan terus memimpin kami di dalam kami belajar firman-Mu, karena kami butuh firman-Mu lebih dari segalanya Tuhan, untuk mengisi hidup kami, untuk menopang hidup kami, untuk menolong hidup kami menjadi saksi-saksi-Mu. Firman-Mu berkata, siapa yang mau mengikut Tuhan Yesus harus siap memikul salib, menyangkal diri dan mengikut Dia. Siap untuk menderita, karena justru lewat menderita bagi Kristus di situ Injil-Mu dinyatakan, di situ Kristus dimuliakan. Karena itu Tuhan, tolong kami semua belajar dari firman-Mu, belajar dari Rasul Paulus. Tuhan tolong kami, Allah Roh Kudus mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan uraian kebenaran firman, supaya bukan pikiran manusia tapi isi hati-Mu yang dikumandangkan dari mimbar ini. Dan kami semua Tuhan yang mendengar, baik yang di rumah ataupun yang di gereja, berikan hikmat-Mu Tuhan,
dan berikan kepada kami ketaatan untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu yang kudus. Kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan yang diambil dari Filipi pasal yang ke-1 ayat 12 sampai dengan yang ke-14. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai dengan yang ke-14. Filipi 1 ayat 12, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Demikian saudara pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Saudara, surat Filipi dikenal sebagai surat sukacita. Nah, saudara membaca 4 pasal dari surat Filipi sejak pasal ayat-ayat yang pertama sampai dengan bagian yang terakhir penuh dengan kata sukacita. Paulus menyatakan sukacitanya dan Paulus mengajak jemaat Filipi untuk bersukacita. Bagian pembuka surat ini misalnya, di dalam ayat 3 sampai ayat 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Saudara, nanti di rumah coba membaca kitab Filipi ini, temukan berapa kali kata sukacita muncul. Saudara akan heran ya. Kitab ini begitu penuh dengan kata nada ungkapan sukacita. Sukacita Paulus, sukacita yang dia ajak jemaat Filipi juga untuk memilikinya. Uniknya saudara, Paulus menulis surat ini justru saat dia sedang dipenjara di kota Roma. Oleh karena tuduhan atau fitnahan dari para musuhnya, orang Yahudi yang hendak membunuhnya, sempat disiksa selama berapa tahun dipenjarakan di Kaisarea sebelum akhirnya dia karena warga negara Romawi, dia naik banding pada kaisar dan harus dibawa ke Roma sebagai tahanan. Di tengah-tengah penderitaannya, dia menulis surat yang penuh dengan sukacita. Tentu pertanyaannya apa rahasianya, begitu saudara ya. Penderitaan demi penderitaan telah dialami Paulus, namun baginya penderitaan itu tidak menghalanginya untuk setia melayani Tuhannya, memberitakan Injil agar sebanyak mungkin orang dimenangkan kepada Kristus. Paulus tidak pernah menyia-nyiakan waktunya untuk perkara yang sia-sia, termasuk ketika sedang menderita. Dia tetap fokus kepada tugas, panggilan, kewajiban memberitakan Injil. Ya, di surat Korintus misalnya dia mengatakan, yang mau ku kenal adalah salib Kristus, yang mau ku beritakan hanya salib Kristus. Dan dia menyatakan itu di dalam surat Filipi ini, saudara. Nah, perikop hari ini merupakan pernyataan Paulus akan perspektifnya mengenai penderitaan yang dia alami sebagai kesempatan memberitakan Injil. Saudara, Paulus dengan tegas berbicara kepada jemaat Filipi, aku menghendaki, saudara-saudara, supaya kamu tahu, aku menghendaki. Jemaat Filipi adalah jemaat yang memiliki relasi yang intim dengan Paulus. Sejak berdirinya jemaat ini yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 16. Suka duka yang dialami bersama mempererat relasi intim mereka. Jemaat pernah menyaksikan bagaimana Paulus ketika sedang mendirikan gereja di Filipi, ditangkap, dipukulin,
ya dianiaya di kota Filipi, masuk dalam penjara karena imannya, karena pemberitaan Injilnya. Tapi bagaimana Paulus tetap konsisten memberitakan Injil di penjara? Kita tahu apa yang dilakukannya, ya, menyanyi, memuji Tuhan. Sampai akhirnya kepala penjara dan seisi keluarga bertobat. Dan Paulus tetap konsisten peduli kepada jemaat Filipi, jemaat yang juga mengalami berbagai penderitaan, berbagai masalah karena iman mereka. Nah, kini dalam suratnya ini, Paulus yang sedang di dalam penjara Roma, ya, tidak ingin jemaat Filipi khawatir akan dirinya. Paulus tidak ingin dikasihani, Paulus malah mau jadi teladan bahwa dalam segala keadaan ia tidak berhenti bersukacita, karena tidak ada keadaan atau situasi apapun yang bisa menghalangi Paulus untuk setia menjadi hamba Tuhan, menyaksikan Kristus kepada tiap-tiap orang yang ia jumpai. Aku menghendaki supaya kamu tahu apa yang terjadi atasku ini. Peristiwa apa sebenarnya yang Paulus sedang rujuk dengan apa yang terjadi atasku ini? Peristiwa yang berujung pada pemenjaraannya di kota Roma, yang dicatat dalam Kisah Rasul pasal 28, itu dimulai dari Kisah Rasul 21 ayat 17. Ketika Paulus ada di Yerusalem. Ya. Paulus ada di Yerusalem, beribadah, siap beribadah pada Tuhan di bait Allah sebagaimana lazimnya orang Yahudi. Dia mengikuti tradisi Yahudi. Namun sebelum peristiwa itu terjadi, di beberapa pasal atau pasal sebelumnya, Roh Kudus sudah menyatakan kepada Paulus lebih dahulu. Saya kutip misalnya di dalam khotbah perpisahannya Paulus kepada para penatua gereja Efesus. Di Kisah Rasul 20 ayat 18 sampai 35, khotbah pidato perpisahannya itu Paulus mengungkapkan bahwa Roh Kudus sudah menyatakan kepadanya. Ya. Tetapi sekarang ayat 22, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Roh Kudus sudah beritahu lebih dahulu bahwa dia akan ke Yerusalem dan siap menanti sengsara dan penjara. Sebelum-sebelumnya tentu pelayanan Paulus juga penuh dengan perlawanan, perlu dengan aniaya, dan perlu dengan penderitaan juga. Tapi ini secara jelas disiapkan oleh Roh Kudus. Dan ketika Paulus tiba di Kaisarea sebelum akhirnya dia sampai di Yerusalem, ya, ia mendapat nubuat dari seorang nabi namanya Agabus. Di Kisah Rasul 21 ayat 10 dan 11 dikatakan demikian. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, di Kaisarea, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang kepada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus, sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Dalam dua kesempatan ini, waktu dia mendapatkan suara Roh Kudus yang kemudian dia sharingkan di khotbah kepada penatua Efesus, maupun pada waktu dia dapat nubuat yang kedua dari Nabi Agabus, reaksi atau respons Paulus sudah jelas. Di ayat 24 Kisah Rasul 20 dalam khotbahnya itu dia mengatakan, setelah dia mengatakan ada Roh Kudus yang menyatakan aku akan dalam penjara dan di dalam sengsara menunggu aku, Paulus berkata, tapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang tugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Perhatikan saudara, fokus Paulus sangat jelas. Fokusnya adalah menyelesaikan tugas. Apapun mara bahaya, kesulitan, tantangan, penderitaan, bahkan kematian sekalipun. Dia tidak pedulikan itu. Yang peduli adalah saya menyelesaikan tugas saya sebagai hamba Allah, sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, yang punya hutang kepada orang-orang
Yunani, orang-orang Yahudi, kepada semua manusia yang Tuhan percayakan untuk diinjili oleh dia. Dan di dalam Kisah Rasul 21:13 ketika mendengar nubuat dari Nabi Agabus, semua teman yang menyertai Paulus berusaha mencegah Paulus ke Yerusalem. Paulus bilang apa? Mengapa kamu menangis? 21:13 Kisah Rasul. Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Dan Paulus terus pergi ke Yerusalem. Dan di situ, ya kalau mau diceritakan panjang, tetapi secara singkat, Paulus akhirnya ditangkap, difitnah, hampir-hampir dibunuh. Sudah sempat dianiaya, namun diselamatkan oleh pasukan Romawi, ditahan di penjara istana di Kaisarea, tanpa pengadilan yang sah, tanpa pembuktian bahwa dia bersalah. Gak bisa dibuktikan dia bersalah. Paulus terus ditahan sekitar 2 tahun. Dan akhirnya dia memutuskan untuk naik banding kepada Kaisar karena dia warga negara Romawi, punya hak ya untuk menuntut, untuk mendapatkan pengadilan yang adil, yang benar. Dan karena itu dia harus pergi ke Roma sebagai tawanan untuk menghadap Kaisar. Perjalanan ke Roma dengan kapal laut yang dicatat di pasal 27 Kisah Para Rasul adalah perjalanan yang mengerikan karena badai menerpa kapal tersebut, hampir karam. Hampir semua isi penumpang dari kapal tersebut termasuk Paulus mati. Tetapi karena Tuhan yang mengutus Paulus, dia diselamatkan dan seisi kapal juga diselamatkan. Saudara, itu apa yang terjadi atasku ini yang Paulus mau katakan. Tanpa keterangan panjang lebar. Dia tidak mau menceritakan penderitaan dirinya. Kita menggali dari Kisah Para Rasul, kita menggali. Di sini kita menemukan penderitaan bertubi-tubi yang dialami Paulus. Dia bukan mau cerita itu karena fokus dia bukan penderitaannya. Fokus dia mau ceritakan bahwa semua yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi, adalah untuk kemajuan Injil. Saudara, di dalam suratnya kepada jemaat Roma, yang ditulis kira-kira tahun 57-an, jauh sebelum ini, peristiwa ini sekitar 61-63, ya. Dia mengatakan kerinduannya kepada jemaat Roma, jemaat yang bukan dia yang dirikan, jemaat yang gak kenal dia sebenarnya, tapi dia memperkenalkan diri karena kerinduan untuk pergi ke kota Roma, untuk boleh memberitakan Injil di sana. Kenapa? Roma adalah pusat dunia pada waktu itu. Supaya seluruh orang di seluruh dunia ada di situ terwakili untuk dapat mendengarkan berita Injil. Bahkan dia punya kerinduan mau pergi ke ujung bumi pada waktu itu. Yang pada waktu itu dikenal dengan Spanyol. Ya, waktu itu Spanyol adalah ujung buminya. Yang dikuasai oleh Roma. Paulus punya kerinduan seperti itu. Dan kerinduan itu kesampaian, saudara. Tetapi dengan cara yang sama sekali tidak diduga. Bukan dengan seorang yang bebas untuk pergi memberitakan Injil sebagai rencana-rencana yang dia sharingkan di surat Roma dan yang dia rencanakan, tapi rencana Tuhan berbeda. Rencana Tuhan dia bukan datang sebagai orang yang bebas, tapi sebagai seorang tawanan. Seorang yang dibelenggu, saudara. Dibelenggu, tidak bebas. Paulus waktu tiba di Roma sebagai tahanan, memang tahanan rumah, saudara. Dia boleh sewa rumah sendiri, ya. Tinggal di situ kira-kira 2 tahun, ya. Sebelum Kisah Rasul ditutup di situ, saudara. Ya, tidak dicatat bagaimana kemudian dia bisa dihadapkan kepada Kaisar dengan naik bandingnya itu, lalu apakah divonis lepas atau divonis dihukum mati. Ya, tidak dicatat oleh Kisah Rasul, berhenti di situ, saudara. Tetapi di Kisah Rasul 28 ayat 16 dikatakan, setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Sebagai tahanan penting, karena naik banding kepada Kaisar dan dia warga negara Roma, saudara ya. Ada prajurit khusus, prajurit pilihan, prajurit elit yang menjaga Paulus 24 jam. Di rumah yang dia sewa sendiri tapi dijaga oleh seorang prajurit. Dan saudara, yang uniknya adalah prajurit itu
akan diikat dengan rantai dengan tangannya Paulus, sehingga mereka seolah-olah bergandengan tangan dengan rantai tersebut, 24 jam. Nah, satu kali tugas, satu prajurit itu 6 jam, saudara. Jadi bergantian. Jadi satu hari 4 prajurit akan menemani Paulus dirantai sehingga Paulus tidak bebas untuk kemana-mana, hanya di rumah saja. Mau pergi kemanapun tetap bersamaan dengan prajurit tersebut. Saudara bisa bayangkan, ini pemenjaranya Paulus. Ya. Walaupun mungkin dia tidak disiksa di situ, mungkin walaupun dia tidak ada aniaya di situ, tapi dia tidak bebas. Dan itulah yang dikatakan oleh Paulus, ya. Apa yang terjadi padaku sampai saat dia menulis surat ini kepada jemaat Filipi. Justru telah menyebabkan kemajuan Injil, ya. Semua pengalaman tidak baik, semua pengalaman penderitaan yang Paulus alami dari perspektif iman dan ketaatannya pada pimpinan Roh Kudus dan penyerahannya dan kasihnya yang penuh pada Kristus dilihat oleh Paulus sebagai telah menyebabkan kemajuan Injil. Kata kemajuan ini, saudara, ya, dalam bahasa Yunani itu terutama dipakai dalam sebuah pergerakan pasukan perang, di mana pasukan mendapatkan kemajuan, ya, advance, berhasil sampai katakanlah memukul mundur lawan. Karena apa? Karena berhasil menyingkirkan rintangan demi rintangan untuk mencapai kemenangan. Itu kata kemajuan yang dipakai, saudara. Jadi Paulus menggunakan kata yang sangat sangat memiliki intensi yang jelas. Ya, keberadaanku ini yang penuh dengan derita, tidak bebas ini, justru telah menyebabkan Injil bergerak pesat, bergerak maju. Ya, semakin kelihatan berjaya, semakin kelihatan diberitakan di mana-mana. Saudara, pertama Paulus yakin pengalaman yang dia lewati itu ada di dalam pengetahuan, kendali, bahkan rencana Tuhan. Ini saya percaya keyakinan iman Paulus. Sehingga dia mengatakan apa yang telah terjadi ini justru dipakai Tuhan untuk membuat Injil menjadi bergerak maju. Itu keyakinan Paulus. Paulus yakin dia ada dalam pimpinan Tuhan. Jadi apapun yang sedang terjadi tidak baik dan penderitaan, itu di dalam pimpinan, rencana, kendali, pengetahuan Tuhan. Maka Paulus yakin semua itu berguna untuk menyelesaikan tugas panggilannya, yaitu memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Itu panggilan yang Paulus jelas terima. Ya, setelah dia bertobat, dicatat dalam Kisah Para Rasul. Saudara. Dan yang kedua, saudara, Paulus dapat membuktikan kebenaran tersebut. Ya, karena di ayat 13 dia mengatakan, ya karena apa yang terjadi ini jelas membuat kemajuan Injil, karena telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Ini keyakinan Paulus. Tuhan menyertai apa yang dia alami, dan buktinya adalah walaupun dia mengalami yang susah, yang tidak enak, bahkan tidak bebas, seluruh istana dikatakan, dan semua orang lain, maksudnya orang lain yang terkait dengan penawanannya dia ini, bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Khususnya selama dia ditahan, ya, baik di Kaisarea, setelah ditangkap di Yerusalem, maupun di Roma sebagai tahanan rumah. Mereka yang hadir mengunjungi Paulus, mereka yang melihat, mereka yang bertemu, mereka yang berkomunikasi dengan Paulus, tahu apa alasan yang membuat Paulus dibelenggu. Yaitu karena Paulus sedang melayani Tuhannya. Sedang memberitakan Kristus. Secara jasmani Paulus dibelenggu kepada penjaganya, itu penjaranya dia, itu ketidakbebasannya dia, tapi dia mengatakan, tapi dia bebas memberitakan Kristus. Dia bahkan dikatakan pemenjaraanku di dalam Kristus. Kata yang kita baca tadi, dipenjarakan karena Kristus. Ya, tetapi juga bisa dimengerti dipenjarakan di dalam Kristus. Artinya bukan penjara karena dia melakukan suatu kriminal, suatu kesalahan, sesuatu yang memalukan. Saudara, Rasul Petrus dalam surat 1 Petrus mengatakan begini ya, kalau orang menderita demi Kristus itu kasih karunia.
Tapi jangan sampai ya kamu orang Kristen menderita karena berbuat salah. Lalu dianiaya, lalu dipukul, lalu ditahan, lalu dipenjara. Itu memalukan. Paulus bisa dengan yakin, dengan pede, mengatakan pada semua orang yang bertanya, kenapa kamu dipenjara? Kenapa kamu tidak bebas? Karena aku sedang memberitakan Kristus. Semua orang yang ada kaitan dengan pemenjaraan Paulus, ya, semua orang yang melihat waktu di Kaisarea maupun waktu di Roma, melihat dan melihat Kristus di dalam kehidupan Paulus. Dengan kata lain, saudara, Kristus semakin dikenal, semakin dinyatakan, semakin diproklamasikan. Siapa yang mendengar tentang Kristus, siapa yang bahkan menjadi bertemu dengan Kristus secara pribadi, sangat mungkin di dalam 2 tahun di Kaisarea, 2 tahun di penjara Roma, tahanan Roma. Semua orang yang bertemu dengan Paulus saat dia di penjara. Kalau saudara membaca kisah para rasul, kisah waktu Paulus masih di Kaisarea, ya, mengalami pergantian 2 wali negeri dari Felix kepada Festus, dalam kesempatan dia bertemu dengan para pemimpin itu yang ingin tahu apa sih masalahnya Paulus. Bahkan termasuk seorang raja, ya, Herodes Agrippa. Penasaran juga, kesempatan itu Paulus gunakan untuk memberitakan Injil. Bahkan dikatakan salah satu wali negeri berkata, hampir engkau membuat aku percaya kepada Tuhanmu. Dan Paulus mengatakan, aku mendoakan. Sudah sedemikian. Satu kenyataan bahwa yang dikerjakan Paulus di tengah-tengah ketidakbebasan dia justru lebih bebas memberitakan Injil kepada semua orang yang bertemu dengan dia. Tidak ada yang menghalangi. Dan saudara bayangkan, prajurit yang secara bergantian menemani Paulus tidak bisa lepas dari rantai itu. Melihat kehidupan Paulus 24 jam. Melihat, mendengar doa Paulus, sharing Paulus, kepada orang-orang yang datang pada dia, di kota Roma terutama. Tapi kemudian juga waktu Paulus juga menginjili prajurit itu. Prajurit itu nggak bisa pergi kemana-mana, harus mendengar. Ya. Kalau, saudara bayangkan, kalau yang Paulus katakan hanya keluhan, aku tidak diperlakukan adil, aku menderita. Pasti prajurit itu nggak tahan, ya, minta ganti aja mundur untuk menjaga Paulus. Ya. Ini orang tidak bawa suasana positif malah negatif. Tidak, yang Paulus lakukan justru Injil diberitakan. Para prajurit itu yang paling dalam tanda petik berbahagia, saudara, ya, karena mereka terus mendengarkan, melihat kesaksian hamba yang setia. Paulus di tengah keterbatasan, ketidakbebasan, di tengah penderitaannya, Injil diberitakan. Ayat 14 saudara mengatakan, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata tentang firman Allah dengan tidak takut. Saudara, apa yang menjadi efek dari pemenjaraan Paulus? Tadi dikatakan saudara, Injil diberitakan. Paulus dengan yakin percaya ini penyertaan, ini rencana Tuhan. Dia taat sepenuhnya dan Injil diberitakan. Semua orang dengar berita Injil. Tapi juga orang-orang, rekan-rekan pelayanan Paulus. Yang mungkin ketika melihat Paulus ditangkap mereka bergumul. Jangan-jangan aku nanti ditangkap juga. Karena pemberitaan Injilku. Jangan-jangan nanti aku difitnah juga. Aku menderita aniaya juga. Mungkin mereka mulai dengan rasa takut. Apa jadinya dengan pemimpin kami, mentor kami, apa jadinya dengan Rasul Paulus, apa jadinya dengan hamba Tuhan ini ditangkap. Tapi melihat, menyaksikan bagaimana di tengah-tengah penderitaan Paulus, justru Paulus dengan gagah, dengan berani, dengan terus terang memberitakan Injil tanpa dihalangi apapun. Orang-orang ini mungkin menjadi malu hati. Ya, aduh, dia yang ditangkap terbelenggu, tapi tidak pernah sekalipun mulutnya keluar kata-kata yang negatif, selain kata-kata yang memuliakan Tuhan, menyaksikan Tuhan, menyaksikan Kristus. Fokus hidup Paulus tidak tergeser, tidak ternodai, tidak terganggu dengan semua keadaan yang dialami. Sehingga orang-orang di dalam Tuhan, saudara-saudara,
rekan-rekan pelayanan, anak-anak rohani Paulus beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk tambah berani berkata tentang firman Allah dengan tidak takut. Termasuk saudara orang-orang Kristen di Roma yang menerima surat Paulus sebelumnya. Ya, sekarang melihat Paulus di penjara. Dan mereka boleh melihat bagaimana Paulus tidak takut menghadapi itu. Bagaimana mereka dikuatkan juga di kota Roma, tentu memberitakan Injil tidak mudah. Di kota besar dengan beragam, ya, orang yang berbeda dengan beragam respons terhadap kekristenan, beragam masalah. Tidak mudah saudara menyaksikan Kristus. Tapi melihat orang yang dipenjara, dibelenggu, tidak bebas, justru bebas memberitakan Injil. Bagaimana orang-orang yang tidak mengalami tekanan, masalah seperti Paulus, kok tidak berani memberitakan Injil. Tentu itu menggugah, tentu itu akan mendorong mereka, tentu itu menjadikan keberanian, yang menjadi teladan. Saudara tentu ingat, saudara kita, seorang yang dipenjarakan imannya karena Kristus, namanya Abraham Moses, yang nama lamanya sebelum dia bertobat adalah Saifuddin Ibrahim, masuk dalam penjara karena imannya, ya, karena difitnah melecehkan agama lain, ya, tapi justru di dalam penjara, justru di dalam dia tidak bebas. Dia bisa menyaksikan Kristus, dia bisa menyatakan imannya, dia boleh memberitakan Kristus, ya, dia bisa seperti bahkan kalau saya nggak salah ingat, ya, dia mengatakan dia siap seperti Paulus. Apa yang terjadi pada dirinya, yang penting Injil diberitakan. Yang penting kemajuan terhadap berita Injil. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari perikop ini, saudara? Buat kita sekarang, ya. Tadi panjang lebar bicara tentang Paulus. Yang pertama kita belajar, saudara. Allah bisa memakai semua hal yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tentu, terutama pada waktu kita sungguh-sungguh sedang menjalankan panggilan dan kewajiban kita. Tugas kita memberitakan Injil. Tugas saudara dan saya, semua orang percaya. Menyaksikan Kristus dengan hidup kita. Tuhan bisa pakai perkara apapun, kesulitan apapun, tantangan apapun, penderitaan apapun. Situasi apapun yang kita alami. Untuk memberikan, untuk memajukan Injil. Ya, untuk membuat Injil semakin dikenal, semakin diproklamasikan. Roma 8 ayat 28, saudara. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa kebaikan yang didatangkan oleh Allah dalam segala ketidakbaikan yang kita alami? Bahwa Allah bisa memakai hidup kita. Bahwa Allah bisa memelihara hidup kita. Yang taat dan setia. Untuk membawa orang lain datang kepada Kristus. Sehingga tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita akan terlaksana. Sehingga nantinya kita bisa juga berkata seperti Paulus. Di surat yang terakhir dia, 2 Timotius pasal 4. Aku sudah capai garis finish. Aku sudah menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan padaku. Pada waktu dia merasa ajalnya sudah akan tiba. Di surat Filipi, pesan yang kita dapatkan, Paulus di dalam pergumulannya dia menyadari mungkin belum waktunya dia mati. Ya, pemenjaraan ini tidak membawa dia pada kematian. Ya, maka dia berani berkata nanti di ayat-ayat selanjutnya, saudara ya, bagiku hidup adalah Kristus. Kematian adalah keuntungan, betul. Lepas dari penderitaan, tapi kalau harus hidup, dan dia yakin dia harus hidup, dia masih diberi hidup, berarti hidup menghasilkan buah. Dan buah itu dia buat, sudah tumbuh saat dia masih menderita, saat masih ditawan. Jadi saudara, yang pertama kita belajar percaya dan menaruh percaya kepada Allah kita, yang mengizinkan apapun yang terjadi dalam hidup kita, bahwa yang dia izinkan, yang terjadi itu adalah untuk kemajuan Injil. Kebaikan itu adalah di mana orang lain bisa merasakan juga kebaikan Tuhan. Lewat hidup saudara dan saya, sekalipun sedang mengalami ketidakbaikan. Persoalannya adalah
masalah attitude kita. Ya, jadi ini hal yang kedua, saudara ya. Apakah kita punya attitude seperti Paulus? Aku tidak peduli yang lain, yang peduli buatku adalah Injil diberitakan. Aku menderita atau aku dalam keadaan baik atau dalam keadaan tidak baik, yang penting Kristus ditinggikan. Itu attitude-nya Paulus. Karena justru yang membuat kita menghalangi Injil diberitakan, yang membuat kesaksian kita tidak efektif, yang membuat hidup kita tidak jadi berkat, bahkan bisa jadi batu sandungan buat orang lain, adalah karena sikap kita yang tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita perlu memiliki attitude seperti Rasul Paulus, sikap yang mementingkan pekerjaan Tuhan diselesaikan, bukan rasa aman dan nyaman. Ya, tapi sikap seperti Paulus, pantang mundur, maju terus dalam pemberitaan Injil. Sekali lagi saudara, bayangkan kalau yang didengar oleh pengawal atau prajurit yang bergandengan tangan dengan Paulus 24 jam, saudara ya. Hanya keluhan Paulus, rasa mengasihani diri sendiri, mengatakan, aduh aku menderita, ya aku susah, ya kenapa Tuhan tidak lepaskan aku, kenapa aku begini, kenapa aku begitu, saudara. Injil bukan hanya tidak diberitakan, saudara. Ya, nggak ada orang yang mau percaya pada Kristus, tidak ada orang yang akan dibawa pada Kristus karena attitude dari anak-anak Tuhan. Mari saudara dan saya belajar ya. Kita belajar untuk menaruh attitude kita di hadapan Tuhan. Dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Ya. Bagaimana? Yang terakhir saudara, bagaimana kita memiliki attitude yang benar tersebut? Sehingga kita bisa melihat seperti Paulus dengan perspektif yang benar. Dan kita bisa juga merespon serupa dengan Paulus di tengah situasi apapun. Kita perlu terus-menerus memelihara relasi kita dengan Tuhan yang intim. Itu kuncinya. Dekat dengan Tuhan, sehingga fokus kita terus kepada Tuhan. Tidak tergeser dengan situasi apapun. Yang penting Tuhan dimuliakan, yang penting Tuhan dikenal, yang penting Tuhan ditinggikan. Apa yang terjadi, aku percaya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kalaupun harus menderita, tidak pernah melampaui. Kalau Paulus bilang di surat 1 Korintus, tidak pasal 10 ayat 13, tidak pernah melampaui kekuatan untuk menanggungnya. Segala pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi. Dengan fokus pada Tuhan. Dan yang kedua, saudara terakhir tentu dengan memiliki relasi dengan saudara-saudara seiman. Saling mendoakan, saling menguatkan. Menopang. Kelompok kecil yang boleh membantu saudara di dalam berjalan bersama Tuhan. Yang mengingatkan saudara, yang memberikan kekuatan. Ya. Dekat dengan Tuhan supaya fokus terus kepada pimpinan Tuhan. Membina relasi dengan saudara seiman yang boleh saling menguatkan. Untuk kita bersama-sama maju. Ada tantangan. Mungkin tidak bisa dihadapi bersama-sama. Tapi dihadapi di dalam doa bersama-sama. Dan saling menguatkan. Mari saudara kita siap untuk menderita bagi kemajuan Injil. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Karena kami memiliki firman Tuhan yang jelas, teladan Rasul Paulus yang apa adanya, dan janji firman Tuhan yang mengiring, yang menyertai, yang memberikan otoritas, bahkan memberikan kuasa, untuk kami boleh, seperti Rasul Paulus, setia melayanimu. Bahkan ketika harus menghadapi dan kami sebagai orang percaya, sebagai pengikut Tuhan, sebagai murid Kristus pasti akan mengalami derita dan kesulitan. Tapi di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan itu, kami tetap bisa dengan attitude yang benar, percaya dan mengandalkan Tuhan, menyaksikan Kristus. Bahkan Injil justru disaksikan, diberitakan. Tuhan Yesus dimuliakan. Banyak jiwa dimenangkan kepada Kristus. Tentu karena pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kami sebagai orang-orang yang percaya dan orang-orang yang
menunaikan tugas pemberitaan Injil ini. Tuhan simpankan firman-Mu dalam hati kami masing-masing, supaya kami terus bukan hanya menjadi pendengar dan setelah mengerti, tapi juga menjadi pelaku firman. Berikan kami keberanian, berikan kami kesungguhan, berikan kami ketika kami mengalami susah karena menyaksikan Kristus, kami kembali dan percaya mengandalkan Tuhan. Dengan kekuatan dari Tuhan kami akan menang. Dan kami akan melihat Injil-Mu dinyatakan. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan. Kami juga berdoa Tuhan dalam rangkaian doa syafaat kami. Berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Reformasi Indonesia. Kiranya Tuhan memimpin gereja-Mu di dalam menjadi saksi-Mu. Di dalam setiap jemaat memiliki keberanian dan kesetiaan seperti yang dimiliki Rasul Paulus, bersama-sama menyaksikan Kristus lewat hidup mereka. Karena itu kami berdoa Tuhan, Engkau berkati jemaat ini. Secara khusus untuk jemaat yang berulang tahun, ketika usia mereka ditambahkan, Tuhan tambahkan juga hati yang semakin mengasihi Engkau. Tuhan juga menambahkan hati yang semakin mau melayani, menjadi saluran berkat-Mu. Dan berkati semua kebutuhan hidup mereka, pergumulan mereka. Mereka tahu mereka tidak sendirian tapi ada penyertaan Tuhan. Secara khusus berdoa Tuhan untuk pemulihan kesehatan Bapak Yusia Purba. Ayah dari Ibu Rachel Purba. Yang saat ini sakit stroke. Tuhan Engkau menyertai. Engkau hadir menemani. Saat rasa khawatir, rasa takut, rasa sakit apapun yang dirasakan. Engkau menjadi kekuatan dan penghiburan. Buat Bapak Yusia Purba, juga buat keluarga yang menemani, yang merawat, dan segala sesuatu yang dipakai untuk pengobatan, untuk pemulihan. Tuhan berkati. Kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, untuk persiapan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Di bulan Mei yang akan datang. Tuhan siapkan gereja-Mu. Untuk mencapai masa kenaikan Tuhan Yesus ini Tuhan. Seperti Tuhan Yesus selama 40 hari setelah Paskah. Ya, memperlengkapi, mempersiapkan para murid. Demikian juga gereja mempersiapkan diri dan jemaat. Kami berdoa ya Tuhan untuk pergumulan jemaat, untuk pendidikan anak-anak, sekolah yang sampai saat ini mungkin masih hanya bersifat online, ada keterbatasan, tetapi berharap pada waktunya nanti sudah bisa onsite sehingga anak-anak bisa mendapatkan pendidikan dengan tatap muka, dengan lebih intens lagi, dengan lebih lengkap lagi. Tuhan berkati keluarga, Tuhan berkati kesehatan, usaha dan setiap pekerjaan, atau yang masih mencari pekerjaan Tuhan, untuk menunjang kebutuhan hidup, keluarga ataupun pribadi. Mereka yang bergumul mencari pasangan hidup, Tuhan kami percaya, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan masing-masing jemaat. Dan kami percaya di dalam kasih-Mu, di dalam rencana-Mu, di dalam kebaikan-Mu, Tuhan akan menjawab sesuai dengan yang terbaik Tuhan mau berikan buat mereka. Berikan iman kepada jemaat-Mu Tuhan. Untuk menantikan, mengantisipasi jawaban Tuhan dengan tetap setia mengikut, bahkan melayani Tuhan, memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berkati bangsa negara kami Tuhan, dari pemimpin pusat sampai ke daerah, Presiden kami Joko Widodo, dengan semua jajaran, wakil presiden dan para menteri, pejabat pusat sampai daerah, agar takut akan Tuhan, agar menyelenggarakan berbagai tugas penyelenggaraan kesejahteraan pembangunan masyarakat di pusat maupun di daerah masing-masing. Dan terutama Tuhan, daerah yang terdampak bencana, yang paling akhir ini di NTT, kemudian juga di Jawa Timur ya Tuhan, yang kemarin baru, dan juga di tempat-tempat lain seperti Sulawesi Barat di tahun ini, dan di tempat-tempat yang pernah kena banjir bandang longsor, yang masih mungkin trauma ataupun para korban yang belum pulih dari bencana ini Tuhan. Kami berdoa kiranya pemimpin-pemimpin daerah di sana terus peka untuk bagaimana memprioritaskan pembangunan, pertolongan, infrastruktur maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kami berdoa terus untuk proses vaksinasi supaya dengan vaksinasi bagi COVID-19 ini Tuhan,
Indonesia boleh semakin terbebas dari pandemi ini. Sehingga pemulihan dari berbagai aspek kehidupan lainnya seperti ekonomi, pendidikan, dan yang lainnya juga boleh kembali ya Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk keamanan bangsa negara kami, khususnya Tuhan. Aksi-aksi terorisme yang muncul seperti waktu Paskah yang lalu ya Tuhan. Engkau juga akan menolong supaya aparat keamanan, polisi, TNI, dan semua pihak terkait waspada. Kami masyarakat pun waspada dan percaya terus mengandalkan juga kepada Tuhan. Demikian Tuhan doa-doa kami yang kami panjatkan. Sangat tidak sempurna tapi Tuhan menolong kami. Dan menjawab di dalam waktu-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mengundang seluruh jemaat bangkit berdiri. Bersama gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar. Dan sebagai rasa ucapan syukur kita akan memberikan persembahan. Ada 2 kantong yang akan diedarkan. Kantong hitam untuk operasional gereja dan kantong merah untuk kepanitiaan ibadah kenaikan tahun ini. Ayat pengantar persembahan dari Kisah Para Rasul 20 ayat ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Pujian hidup kita yang benar akan mengiringi persembahan. Tuhan bangkit berdiri. Dalam segala
Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat berkat Tuhan yang terus boleh melimpah di dalam hidup kami. Terlebih pada hari ini Tuhan, kami boleh datang pada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Terlebih kami juga boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Hans Waisang, di mana kami boleh belajar bagaimana teladan Kristus, teladan Paulus, yaitu menderita untuk kemajuan Injil. Biarlah ini boleh kami pahami, mengerti, dan kami teladani, serta kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, dimanapun Tuhan percayakan kami, baik hubungan dalam keluarga, suami istri, hubungan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, baik di dalam pekerjaan, di dalam usaha, sehingga kami terus boleh menunjukkan teladan, yaitu untuk melakukan kebenaran demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur juga ya Bapa, ketika kami juga boleh memberikan persembahan. Kami menyadari bahwa semuanya adalah bersumber daripada Engkau. Oleh karenanya Tuhan, tolong kami untuk boleh memberi dengan sukacita bukan karena paksaan. Kami berdoa untuk setiap pengurus yang akan mengelola persembahan ini, karena Tuhan memberkati mereka, memberikan hikmat sehingga mereka boleh mengelolanya dengan baik dan takut akan Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan namanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita, kembali ke kegiatan kita, keseharian kita. Dan mari kita mau bersama-sama membaca petunjuk hidup baru dari 2 Timotius 4 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Menderita karena memberikan Injil, tantangan, penderitaan tentunya akan kita rasakan. Tapi dengan segala apa yang kita punya, talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita, mari kita mau menggunakan itu untuk melayani Tuhan, untuk mengabarkan Injilnya. Karena kita harus membawa berita tentang Dia, Juru Selamat kita. Datang kebenaran dan kasih.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita di Minggu Kudus hari ini telah selesai. Dan firman telah disampaikan kepadamu. Kiranya hidup kita terus menjadi alat untuk kemajuan Injil di dalam berbagai situasi hidup yang kita alami. Jangan takut, karena engkau tidak sendiri. Dia menyertaimu, berkat-Nya ada padamu. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atau saudara sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, persekutuan yang indah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, kekuatan, penghiburan, serta pengajaran dari Allah Roh Kudus, terus menyertai saudara, dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali, menemukan kita hidup sebagai umat-Nya yang setia, memberitakan Injil-Nya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin. Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk dan bersaat teduh pribadi. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, atas nama Gereja Reformasi Indonesia, kami berterima kasih kepada Bapak Pendeta Hans Weisang yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Tuhan terus memberkati setiap kita, baik yang ada di tempat ini, di gereja, beribadah secara fisik, dan juga Bapak Ibu teman-teman jemaat yang masih beribadah dari rumah. Kita terus berdoa juga biarlah Pak Pendeta Hans Weisang terus menjadi alat berkat juga dalam memberitakan Injil dimanapun melayani dan diberi kekuatan kesehatan. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyaksikan warta video Gereja Reformasi Indonesia berikut ini. Gereja Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Tuhan, bersama saya Citra, hadir untuk menyampaikan warta sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah tengah minggu. Persekutuan Oikumene hari Rabu pukul 12.00 akan dilaksanakan secara online via Zoom dengan tema Never Stop Learning yang akan disampaikan oleh Bapak Hari Puspito. Antioquia Ladies Fellowship hari Kamis pukul 11.00 akan dilaksanakan secara online via Zoom dengan tema Bersyukur Tiada Henti yang akan disampaikan oleh Penatua Agustoni. Pendalaman Alkitab hari Jumat pukul 19.00 akan dilaksanakan secara online via Zoom, membahas kisah para rasul pasal 22 yang akan disampaikan oleh Pendeta Redson. Antioquia Youth Fellowship hari Sabtu pukul 16.00 di Wisma Bersama dengan tema Introspeksi Diri yang akan disampaikan oleh Ibu Greta Mulyati. Sekolah Minggu akan dilaksanakan secara online via Zoom pukul 9.00 yang akan dilayani oleh tim guru sekolah Minggu Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan secara live streaming di YouTube channel Gereja Reformasi Indonesia pukul 10.00
dan akan direlive pukul 17.00 dengan tema Kristus Pusat Pemberitaan yang akan disampaikan oleh Pendeta Netsen. Info lain yang perlu Anda ketahui, Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. kami nantikan kehadiran Anda dalam setiap ibadah sepanjang minggu ini. Dan demikianlah Warta Sepekan Gereja Reformasi Indonesia, dari kita, oleh kita, untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja. Tuhan Yesus memberkati dan salam sejahtera. Iya, salam sejahtera. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan terus menolong, memberkati. Dan ibadah kita hari ini, kita bersyukur untuk setiap teman-teman sepelayanan, para pengurus, para penetua, dan tim pelayanan hari ini, juga tim multimedia, dan seluruh jemaat Tuhan yang boleh beribadah. Kiranya Tuhan terus menolong, memberkati setiap kita, dan tetap menjaga kesehatan. Ibadah kita selesai, selamat hari Minggu.